Aturan seperti apa yang selama ini dianggap memperlambat penetrasi produk baru di pasar modal? Ya, sebetulnya aturan-aturan yang saat ini sudah ada itu cukup akomodatif ya untuk jadi bukan menghambat tapi maksudnya kita harus melihat tren yang ada di pasar global ya kira-kira bisa bisa kita implementasikan dalam pasar modal kita untuk menambah jumlah produk-produk pasar modal di pasar modal Indonesia. Nah, contohnya dalam waktu yang dekat ini juga mungkin nanti Bursa Efek Indonesia akan menerbitkan seperti structure warrant dan beberapa produk-produk lainnya. Mungkin juga nanti ada revitalisasi produk-produk future-nya ya. Sehingga ini bisa menjadi wahana penambahan produk dan menjadi pilihan dari para investor ya. Untuk mungkin seperti kita ketahui beberapa investor asing yang akan melakukan investasinya di pasar modal Indonesia itu memerlukan sarana hedging. Nah, ini yang juga mungkin nantinya bisa terpenuhi lah ekspektasi dari para investor itu dengan produk-produk yang ada. Jadi bukannya menghambat, tapi memang kita harus melakukan inovasi-inovasi dengan melihat tren-tren yang ada di global, Bu. Baik, kalau dari pasar modal, apakah sudah ada komunikasi baik itu secara informal atau formal terhadap DK OJK yang baru ini? Ya, saya rasa kan seperti kita ketahui untuk Kepala Eksekutif Pasar Modal yang baru ini adalah Pak Inarwo Jayadi yang merupakan terdahulu merupakan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia. Jadi memang secara komunikasi informal memang kita sudah bina Bu dari sejak awal ya kan bahwa ya pasar modal Indonesia ini memang harus dikembangkan ya. Dikembangkan karena apa? Karena ternyata dalam situasi Covid yang ada ini pertumbuhan pasar modal kita mencapai puncaknya ya kan ya diharapkan momentum ini bisa tetap dijaga dan saya rasa Pak Inarwo sebagai ex direktur utama Bursa Efek Indonesia mengerti benar ya kan kira-kira langkah-langkah apa yang ini. Nah, kami ini di asosiasi ini memerlukan sama-sama kita melangkah ya kan dengan seluruh stakeholder yang ada sehingga pasar modal kita bisa semakin jaya. Baik. Sejauh ini untuk DKOJK yang masa jabatannya berakhir hari ini, seperti apa evaluasi dari pasar modal? Ya, saya rasa juga kita juga mengucapkan terima kasih pada Dewan Komisaris OJK yang lama karena dalam situasi yang dunia usaha yang cukup istilahnya riskan dan ini ternyata mereka dapat membimbing kami ya para pelaku ya kan dan seluruh stakeholder pasar modal untuk tetap dapat eksis di dalam pasar modal sehingga bukannya jumlah investor berkurang tapi jumlah investor makin naik di era pandemi Covid ini, Bu. Baik, dari segi pengawasan dan juga perlindungan konsumen Anda lihat seperti apa? Ya, untuk perlindungan konsumen memang ini menjadi salah satu poin yang menjadi konsentrasi baik di OJK maupun di kami juga dari asosiasi, sehingga kami mengharapkan memang apalagi dengan sekarang adanya beberapa produk-produk yang mungkin kita sebutnya produk bodong atau produk-produk yang nggak jelas gitu ya kan, sehingga perlunya tingkat literasi dan inklusi yang dipertajam Bu ya, sehingga kami siap dari asosiasi untuk bekerja sama dengan para stakeholder yang ada baik dari OJK, Bursa Efek dan lain-lainnya untuk sama-sama kita melakukan membuka wawasan kepada para investor-investor kita yang mungkin secara usia bukan pemula tapi secara pengetahuan pasar modal masih pemula sehingga tingkat literasi kita bisa semakin meningkat diiringi dengan tingkat inklusi yang baik. Dukungan seperti apa mungkin yang diharapkan untuk para pelaku industri pasar modal? Ya, tentunya dukungan yang diperlukan adalah dukungan supporting baik secara moral maupun material. Material ini dalam arti misalnya tadi dengan penerbitan peraturan-peraturan yang dapat lebih mengakomodatif ya bagi para pelaku pasar dalam mengembangkan produk-produk di pasar modal, Bu ya. Tapi kalau misalnya tadi ada aturan-aturan yang memang kira-kira bisa menjadi penghambat, kita perlu segera adakan namanya harmonisasi peraturan ya kan
sehingga semua hambatan-hambatan yang bisa menjadi constraint itu bisa kita selesaikan bersama ya, bisa kita atasin bersama demi pertumbuhan pasar modal kita. Bagaimana dengan sisi peningkatan awareness atau edukasi? Apakah ada harapan juga dari DKOJK yang baru ini untuk para pelaku industri pasar modal? Ya, tentunya seperti kita ketahui bahwa Kepala Eksekutif Pengawas untuk yang literasi ini perlindungan konsumen itu adalah Ibu Kiki merupakan salah satu tokoh pasar modal Bu yang ada ya di Indonesia. Nah, saya rasa ini beliau cukup memahami kira-kira langkah-langkah dan trik-trik apa yang bisa dilakukan sehingga tingkat literasi dan inklusi kita bisa semakin tinggi, tapi di satu sisi tingkat perlindungan konsumen juga tetap terjaga.